wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, syukur. Sebelumnya terima kasih kalian udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, apakah kalian sudah pada kenal? Belum, Pak. Belum. Baik, selanjutnya yaitu kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Kita ingin menyebutkan nama, hobi, dan kelas. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Jamaluddin. Hobi memancing. Yang selanjutnya, boleh? Saya Benitan Bowo dari kelas 11 MIPA 2. Hobi saya main basket, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Rindu Praega Himawan. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Hobi saya main basket, Pak. Wah, sama ya hobinya sama Iya, Pak. Beni. Ya, soalnya ini Pak seklub sama Seklub. ikutan klub Velocitas, Pak. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Maulana Sensar. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Hobi saya bermain futsal. Hobinya tentang olahraga semua, Iya, Pak. teman-teman. Kan karena kita suka berolahraga. Suka berkeringat, Pak. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan ke inti, ada sedikit permainan atau ice breaking, supaya kalian lebih fokus, lebih bersemangat, dan lebih ceria. Permainannya itu yaitu ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau ketika Bapak bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika sore 1 kali, dan ketika malam jangan tepuk tangan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Tes dulu. Ya. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, malam, siang, malam, siang, pagi, siang, malam, sore, malam, siang, pagi, malam. Oke, kita coba lebih cepat. Baik, Pak. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, udah fokus. Tepuk tangan buat kalian. Apakah teman-teman mengetahui tujuan dari kalian diundang ke sini mau ngapain? Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Tujuan dari kalian Bapak undang ke sini yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, teman-teman, apakah mengetahui bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu, Pak. Belum, Pak. Belum ada yang tahu, atau teman-teman pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah juga. Belum. Belum pernah. Paling juga, Pak. Kalau kelompok belum, kalau bimbingan biasa pernah, Pak. Oh, ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik yang akan kita bahas. Di dalam bimbingan kelompok juga ada tujuan. Apakah kalian mengetahuinya juga? Ya. Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Tujuan dari bimbingan kelompok ini agar setiap anggota
teman-teman mampu berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kepada banyak orang, dan bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya, mampu mengendalikan diri dan memahami emosi. Oh Pak, jadi bimbingan kelompok itu agar kita percaya diri gitu ya di dalam kelompok untuk membukakan suara kita gitu ya. Seperti itu Pak. Ya, bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain, bisa berbicara di depan orang banyak, intinya seperti itu. Di sini kita akan Bapak akan mempunyai kesepakatan. Yang pertama yaitu selama melaksanakan bimbingan kelompok ini kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 40 menit ke depan. Bapak mohon kerjasamanya buat teman-teman untuk saling menghargai. Ketika Bapak berbicara, kalian mendengarkan dengan baik, dan sebaliknya ketika kalian berbicara, Bapak juga akan mendengarkan dengan baik. Dapat dipahami? Siapa? Nah, di dalam BK itu ada yang namanya asas. Apakah teman-teman mengetahui asas di dalam BK? Belum tahu Pak. Belum Pak, belum tahu Pak. Atau di dalam bimbingan kelompok? Belum Pak. Belum Belum tahu tahu ya. juga. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana anggota kelompok harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang layak diketahui, hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Contohnya pembicaraan kita dari awal sampai akhir jangan sampai tahu orang yang di luar mengetahui, seperti itu. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana anggota kelompok bebas dan terbuka mengemukakan pendapatnya, ide, saran tentang apa yang bisa rasakan dan dipikirkan tanpa adanya malu dan ragu-ragu. Kemudian ada asas kesukarelaan, yaitu anggota kelompok dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu dan tanpa ada paksaan terhadap orang lain. Contohnya kalian datang ke sini gak ada paksaan dari siapapun gitu, karena kalian datang ke sini karena keinginan sendiri gitu. Apakah dapat dipahami? Paham Pak. Oke. Topik yang kita akan bahas yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar. Apakah teman-teman mengetahui motivasi belajar itu apa? Ada yang tahu? Belajar. Atau motivasi? Tahu Pak, mungkin suatu daya tarik untuk kita belajar gitu Pak, motivasi belajar tuh gitu Pak, seperti itu Pak. Ya betul apa yang dikatakan Irfan. Motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri kita gitu, yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang kita akan capai itu berjalan dengan sesuai rencana apa yang kita rencanakan gitu. Dapat dipahami? Dapat. Baik, selanjutnya menggunakan teknik permainan. Nah, saya mohon teman-teman untuk duduk sejajar, ngebaris kayak yang ngebaris. Nah ya, seperti itu. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada Benny dan yang lainnya. Ketika teman-teman gak bisa menjawab, kalian sebutkan alasan kalian kenapa malas belajar. Dapat dipahami? Dapat. Oke, bisa dimulai? Bisa. Gak usah pemanasan dulu. Gak usah Pak. Langsung aja Pak. Tes aja Pak. Yang pertama, 120 dibagi 4. 1, 2, 40, 3, 4, 20. 5. Salah.
Oke, karena salah. Nah, Beni tolong sebutkan kenapa alasan malas belajar. Karena masih ada kesibukan lain Pak, belum sempat belajar matematika juga Pak, karena kurang lebih mendalami di matematika. Belum suka gitu ya. Ya Pak, Emang apa pelajaran yang kamu sukai? penjas Pak. Oh, olahraga ya? Iya, Pak. Oke. Silakan Beni. Selanjutnya. Pertanyaannya, dalam setahun berapa hari? 1, 365 2. Oke, betul. Untuk Irfan pertanyaannya, berapa kali berapa yang hasilnya 81? 1, 2, 3, 4. 9 kali 8. Salah. Emangnya harusnya apa Pak? 81 9 kali 9. Oh iya bener Pak, salah Pak. Oh, aduh. Lupa Pak. Karena salah, sebutkan alasan Irfan kenapa malas belajar. Mungkin alasan saya malas belajar yaitu saya kalau udah belajar di sekolah suka lupa Pak kalau sampai ke rumah Pak. Jadi tadi yang diajarin teh nggak tahu gitu Pak. Gak Apa, nyampe. iya. Oh iya. Baik. Selanjutnya. Buat Beni, pertanyaannya, dasar negara kita. Pancasila Pak. Oke, baik. Pemakan tumbuhan. 1, 2, omnivora. 3, 4. Salah. Aduh, Karena salah, sebutkan alasan Rindu malas belajar. saya juga bingung Pak kenapa saya malas belajar Pak, karena gimana ya Pak, padahal saya teh udah berusaha gitu Pak untuk gak malas-malas, tapi si malas itu teh datang terus Pak, jadi bingung gitu. Oh ya. Dari teman, permasalahan belajar dari teman-teman, dapat Bapak simpulkan bahwa teman-teman masih belum mengetahui gitu pembelajaran yang teman-teman sukai dan apa sih manfaatnya belajar untuk teman-teman ke depannya gitu. Nah, buat teman-teman ketika malas belajar, teman-teman itu harus memiliki tujuan gitu. Apa sih tujuan teman-teman untuk belajar itu? Contohnya seperti ketika kita kan teman-teman hobinya olahraga semua nih. Nah, ketika teman-teman mengikuti suatu perlombaan nih, dalam persiapan perlombaan itu tersebut, teman-teman itu latihan berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun supaya hasil yang ingin dicapai itu sesuai dengan ingin menjuara satu gitu. Nah, dalam belajar juga seperti itu, teman-teman harus memiliki tujuan gitu ketika belajar. Contohnya teman-teman ketika sudah lulus sekolah, kan sekarang kelas 11 ya. Nah, ntar ketika kelas 12 teman-teman harus udah memikirkan gitu kedepannya mau ngapain supaya teman-teman semangat juga dalam pendidikan, contohnya dalam belajar, semangat untuk belajar. Mungkin cukup sekian bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa terrealisasi buat teman-teman, buat bisa termotivasi lagi untuk belajar ke depannya. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses, dan bisa mencapai cita-cita teman-teman. Tidak terasa kita sudah mencapai akhir dari bimbingan kelompok ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Nah, Say. Terima kasih ya udah datang ke sini. Terima kasih juga Terima kasih. Pak.